Orang dalam kesusahan membutuhkan rezeki, membaca firman Allah dalam surat Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang diperintahkan Allah bukan hanya dibaca, tapi memahami maksud dari ayat ini. Kalau kamu ingin dimudahkan oleh Allah, ditunjukkan jalan keluar, dilapangkan rezekinya, bertakwalah pada Allah. Tapi ternyata hanya cukup membacanya, dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya. Padahal tujuannya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Maksudnya bertakwalah kamu. Tapi sayang, ternyata Al-Quran saat ini telah berubah perannya. Dibaca, diperlombakan dengan suara yang indah, tapi kandungan maknanya yang merupakan tujuan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak difahami. Wallahu a'lam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Ummatan Wahidah, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Untuk kita, umat muslim, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting. Ia adalah pedoman hidup yang berisi petunjuk, ajaran dan hukum yang mengatur berbagai aspek, mulai dari hubungan kita pada Allah dan hubungan kita sesama. Nah, Bah, Hasan izin bertanya, Bah. Hasan pernah lihat penelitian, Bah, dari Monash University dan UIN, bahwa orang yang bisa baca Al-Quran sangat sedikit. Nah, Hasan ngebayangin, Bah, kalau yang bisa aja sangat sedikit, bagaimana yang paham? Kalau yang paham sangat sedikit, bagaimana yang memahami dan hidup dengan Al-Quran? Sebenarnya bagaimana, Bah, urgensi Al-Quran dalam kehidupan kaum muslimin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ayuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kitab suci Al-Quran merupakan salah satu rukun iman. Artinya berimannya seseorang dan tidak berimannya ditentukan salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Bagaimana tidak? Alkitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dia berfungsi sebagai
petunjuk dan pedoman hidup. Juga merupakan hujjah Allah subhanahu wa ta'ala, argumen Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan penerangan kepada umat manusia apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini sebagai khalifah yang Allah serahkan amanat di atas muka bumi. Oleh karena itu ketika kakek dan nenek umat manusia, kakek dan nenek kita semua, Adam dan Hawa, diturunkan ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, siapa-siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan ataupun kesedihan di dunia maupun di hari akhir nanti. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Artinya, tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan selamat. Hanya dengan mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Alkitab yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup, baru mereka akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kitab suci Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca dengan suara yang indah, dihafal, tapi wajib atas setiap muslim untuk betul-betul mempelajari, memahami isi Alkitab. Lalu pertanyaan yang sering diajukan oleh kebanyakan kaum muslimin, apakah mungkin bagi kita untuk dapat memahami Al-Quran? Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Qamar sebanyak 4 kali menerangkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mempermudah Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat. Apakah ada di antara kalian yang mau mempelajari? Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, tapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa ya, yang berada pada jangkauan manusia pada saat ini. Bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi dalam berbagai macam bahasa di Afrika, di Asia, dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya. Hampir setiap bangsa ada pada mereka terjemahan kitab suci Al-Quran. Bahasanya yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. Apabila mereka mempelajari Al-Quran dengan hati yang tulus terbuka mencari kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada kebenarannya. Karena sebetulnya kebenaran itu bukan hanya dekat dari kita, bahkan terdapat dalam hati sanubari setiap manusia. Al-Quran bukan menerangkan sesuatu yang baru, tapi Al-Quran menerangi fitrah manusia, menerangi akal manusia. Tapi sungguh sayang, ulama-ulama dari kaum muslimin sengaja atau tidak disengaja, mereka menjauhkan umat dari Al-Quran. Padahal kalau kita perhatikan, alternatif yang mereka berikan sebagai pengganti Al-Quran adalah kitab-kitab yang bahasanya sebetulnya lebih sulit difahami dibandingkan Al-Quran. Kalau seorang membaca buku-buku fikih yang ada pada saat ini, kita akan temukan bahasanya lebih sulit dibandingkan Al-Quran. Kemudian buku-buku fikih hanya menerangkan beberapa persen atau persentase kecil dalam Al-Quran. Karena buku-buku fikih ini hanya menjelaskan hukum-hukum praktis yang berhubungan dengan apa?
yang berhubungan dengan berbagai macam tuntunan, baik itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, begitu pula dalam hubungan muamalahnya. Ini hanya mencakup tidak lebih dari 5% ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan 95% ayat-ayat Al-Quran memperkenalkan kita kepada Allah, kebesarannya, keagungannya, melalui ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Kemudian menjelaskan juga kisah para nabi, dialog mereka bersama umat mereka, bagaimana adab dialog para nabi terhadap umat mereka, menjelaskan hukum sejarah dan sunnatullah yang berlaku atas umat manusia dari masa ke masa. Ini tidak dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin. Ulama-ulama hanya fokus mengajarkan fikih di tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengatakan cukup apa yang ditulis oleh para ulama untuk menggantikan Al-Quran. Tidak perlu Anda kembali kepada Al-Quran. Cukup Anda membacanya saja tanpa difahami. Akhirnya seperti yang Allah katakan bahwa keadaan kaum muslimin sama dengan ahli kitab sebelum kita. Mereka diberikan amanat Alkitab, tapi mereka tidak pelajarinya, mereka tidak fahaminya, tidak amalkannya. Sama dengan keledai-keledai yang mengikut tumpukan-tumpukan buku di atas punggung mereka. Nah, kalau hasil penelitian Universitas Monash University menyebutkan bahwa yang bisa membaca Al-Quran sedikit sekali di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi untuk memahaminya, maka ini merupakan kesalahan para ulama kita yang telah menjauhkan umat dari Al-Quran, bahkan menakut-nakuti mereka untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran. Seolah-olah Quran itu merupakan momok yang mengerikan, menakutkan. Padahal bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun tangan memberikan penerangan dan penjelasan. Apabila ada ayat-ayat yang memang membutuhkan penerangan penjelasan, dia bisa datang kepada ahlinya untuk mendengarkan penjelasan mengenai ayat-ayat yang kurang difahami. Tapi yang jelas, mempelajari Al-Quran jauh lebih mudah daripada kita mempelajari buku-buku yang ditulis oleh ulama kita yang penuh pertentangan dan perselisihan. Al-Quran mengajak kita bersatu menuju Allah, berjalan di atas jalan Allah. Sedangkan buku-buku yang ditulis oleh manusia mengajak kita bercerai-berai, mengikuti fanatisme, begitu pula arogansi ya, dari apa? Dari mereka-mereka yang berfanatik kepada mazhab mereka dan pendirian mereka, bukan mengajak kita semua beramai-ramai kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, merajut kasih sayang dan percintaan di antara sesama kaum muslimin. Oleh karena itu pada akhir suratul Kahfi Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maukah kalian kami beritahukan orang yang paling merugi amal usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Orang yang paling merugi. Maukah kalian kami beritahukan siapakah orang yang paling merugi amal usaha mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang tersesat amal usaha mereka. Mereka bekerja, tapi pekerjaan yang mereka lakukan pekerjaan yang merugikan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dalam waktu yang sama mereka beranggapan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dan amal yang terbaik. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka lah orang-orang yang ingkar kafir kepada ayat Tuhan mereka. Wa liqa'ihi, dan mengingkari perjumpaan dengan Allah. Hingga mereka tidak mempersiapkan bekal mereka untuk menghadap ke hadapan Allah. Fahabitat a'maluhum. Maka amal mereka semua sia-sia berguguran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan lagi menimbang amal mereka. Karena semua merupakan amal sia-sia. Tidak ada yang bisa dipilih. Maka semua amal mereka berguguran dan kami tidak akan lagi menimbang
dan menilai amal-amal mereka. Semuanya sia-sia. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada ayat Allah. Dan mengingkari juga hari perjumpaan dengan Allah. Tapi mereka beranggapan seolah-olah mereka orang-orang yang terbaik amal usaha mereka. Ini yang paling mengerikan. Begitu juga keadaan kaum muslimin saat ini. Diharu-birukan, disibukkan oleh pertentangan perselisihan yang membuat mereka berpecah belah, bercerai-berai dan lemah di hadapan musuh-musuh mereka. Padahal di hadapan mereka terdapat kitab suci yang kalau mereka ikuti mereka akan berada di bawah naungan cahaya Allah, petunjuk Allah, akan hidup dalam suasana rahmat, penyakit mereka akan disembuhkan oleh Allah dan mereka memiliki standar nilai yang jelas yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Lalu mereka diajak oleh Allah untuk berfikir dan tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu merupakan bimbingan tuntunan Al-Quran. Dan telah terbukti Al-Quran telah mengeluarkan bangsa Arab jahiliyah dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kalau kita kembali kepada Al-Quran. Ulamanya juga mengajarkan Al-Quran. Menyampaikan pesan-pesan Allah sebagaimana Rasul menyampaikan pesan Allah. Niscaya umat akan bersatu. Dari perselisihan menuju kesepakatan. Dari pertentangan menuju kerukunan. Itulah merupakan seruan dan ajakan Al-Quran. Jadi urgensi Al-Quran dalam kehidupan kaum muslimin secara khusus dan umat manusia merupakan petunjuk dan pedoman hidup yang mengantarkan mereka menuju keselamatan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Tanpa Al-Quran, maka yang mereka akan hadapi adalah kegelapan, kepengapan, dan juga mereka berakhir menuju adab, siksa, dan penderitaan untuk selama-lamanya. Sebagai contoh pada akhir surat Thaha, Allah berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Apabila petunjukku sampai kepada kalian. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Siapa yang berpaling, menolak mengikuti pelajaran, petunjuk kitab suci yang Allah berikan kepadanya. Dia menolak mengikutinya. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang pengap, sesak, gelap. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan menghimpun dirinya di hari kemudian nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kamu himpun kami dalam keadaan buta, dulu kami melihat. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ayat-ayat kami telah datang kepadamu tapi kamu campakkan, kamu lupakan. Maka demikianlah pada hari ini sebagaimana kamu melupakan ayat Allah, kamu termasuk orang-orang yang terlupakan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling, tidak mengikuti kitab yang aku jadikan sebagai pelajaran baginya, maka dia akan hidup dalam suasana sesak, pengap, dan gelap gulita. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ayat-ayat kami sampai kepadamu, tapi kamu campakkan, kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah, sebagaimana kamu melupakan ayat-ayat kami, kamu juga termasuk orang yang terlupakan. Ini bukan hal yang sepele. Orang meninggalkan Al-Quran sama dengan meninggalkan jalan keselamatan yang akan menyelamatkan dirinya. Mengikuti Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman hidup, bukan hanya dibacanya dan dihafalnya, maka berarti dia meniti di atas jalan yang akan mengantarkan dirinya menuju keselamatan, kemuliaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Bah, kalau Ali amati di masyarakat kita itu banyak terstimulus dengan ayat-ayat yang memberikan keutamaan bagi membaca.
Seperti kalau kita pengen anaknya tampan membaca surah Yusuf, atau cantik membaca surah Maryam, dan juga membaca ayat 1000 dinar untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Sebenarnya kan ini baik, Bah, tapi sepertinya bukan ini tujuan utama Al-Quran. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran dalam hal ini, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada kajian yang lalu, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, sebagai cahaya yang menerangi perjalanan kita, juga sebagai rahmat, sebagai penyembuh yang akan menyembuhkan dan membersihkan kotoran-kotoran dan penyakit yang terdapat dalam jiwa kita, hingga kita berada dalam keadaan yang betul-betul transparan, mudah untuk menerima kebenaran, berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Adapun kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran hanya dengan tujuan untuk mendapatkan, katakan, keuntungan-keuntungan dunia, seperti orang yang membaca suratul Waqiah, ya, Allah akan mudahkan rezekinya. Padahal ayat-ayat dalam suratul Waqiah itu menerangkan kepada kita hal yang amat penting. Menerangkan kehidupan dunia yang sekarang ini megah akan berakhir, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung bertumbukan, gravitasi akan hilang. Setelah itu menuju kehancuran, kemudian manusia ketika dibangkitkan terbagi pada 3 golongan. Ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, kemudian as-sabiqun, masing-masing sesuai dengan amal mereka. Lalu Allah jelaskan apa yang Allah janjikan bagi ashabul maimanah, bagi ashabul masy'amah, begitu pula bagi orang terdepan. As-sabiqun, as-sabiqun, Allah jelaskan bagaimana anugerah yang Allah akan anugerahkan buat mereka. Setelah itu berbicara mengenai penghuni api neraka, azab yang mereka akan derita. Jadi seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita, bagaimana kita berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan. Kalau tidak dapat menjadi as-sabiqun, paling tidak menjadi ashabul maimanah. Kalau kita menghindar dari jalan-jalan yang akan membawa kita masuk dalam golongan kiri, yang akan menjadi penghuni api neraka, dan sebab-sebab mereka terjerumus ke dalamnya. Tapi ternyata sekarang lebih banyak diperhatikan oleh kaum muslimin untuk membacanya bukan memahami isinya, tapi untuk kemurahan rezeki. Begitu juga yang membaca suratul Mulk untuk terhindar dari azab kubur. Padahal tujuan dari suratul Mulk ini mengajak kita merenung, bertafakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah ceritakan sebab-sebab orang-orang masuk ke dalam api neraka. Lalu jalan keselamatan bagi mereka, mengajak mereka untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan perumpamaan orang yang berjalan dengan tegak, lurus di atas muka bumi mengikuti petunjuk Allah, dan orang yang berjalan dalam keadaan terlungkup. Lalu menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang menganugerahkan kita pendengaran, penglihatan, pandangan mata, mengajak kita berpikir dan bersyukur kepada Allah. Tapi ternyata sedikit sekali manusia yang bersyukur. Lalu Allah jelaskan bagaimana mereka-mereka yang mabuk oleh kehidupan dunia, mohon agar azab Allah disegerakan. Lalu para nabi mengatakan bahwa kami tidak memiliki kekuasaan, semua itu kembali kepada Allah. Dan bagaimana sikap para nabi ya, dalam menjawab permintaan mereka yang aneh-aneh ya, yang tidak sesuai dengan tujuan hidup mereka. Lalu Allah jelaskan bagaimana nikmat-nikmatnya dari air yang Allah turunkan. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahan tapi tenggelam ke dalam bumi, bagaimana kalian akan mendapatkannya? Jadi kalau kita perhatikan, tujuan dari suratul Mulk itu mengajak kita bertafakur, merenung, dan juga mensyukuri nikmat Allah, dan menempatkan diri kita pada jalan yang akan menyelamatkan kita di hari kemudian nanti.
Tapi fungsinya berubah hanya sekedar untuk menghindar dari siksa kubur. Lalu orang yang mengandung supaya mendapatkan laki-laki yang tampan seperti Nabi Yusuf atau cantik seperti Zulaiha, mereka membaca surah Yusuf. Begitu juga orang dalam kesusahan membutuhkan rezeki membaca firman Allah dalam surat Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang diperintahkan Allah bukan hanya dibaca, tapi memahami maksud dari ayat ini. Kalau kamu ingin dimudahkan oleh Allah, ditunjukkan jalan keluar, dilapangkan rezekinya, bertakwalah pada Allah. Tapi ternyata hanya cukup membacanya, dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya. Padahal tujuannya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Maksudnya bertakwalah kamu. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf ketika saudaranya mengatakan, "Laqad atharakallahu alaina." Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami. Ketika mereka mohon maaf, wa in kunna la khati'in, Nabi Yusuf yang mulia ini sama sekali tidak menyimpan dendam. La tathriba alaikumul yaum, tidak perlu kalian menyalahkan diri kalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Karena Yusuf sadar, kalau bukan karena perbuatan saudaranya yang kejam, tidak mungkin mengantarkan dia menuju kemuliaan yang diraih dan didapatkan. Dia bersyukur pada Allah. Kemudian dia menjelaskan mengapa dia meraih kemuliaan. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bersabar menantikan kemudahan dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat-ayat Quran untuk kita fahami, lalu kita ikuti petunjuknya untuk mengantarkan kita menuju janji-janji yang Allah janjikan. Begitu juga mempelajari ayat-ayat yang berisikan peringatan, lalu kita jauhi apa-apa yang diperingatkan Allah Ta'ala untuk terhindar dari azab dan murkanya. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang menerangkan akan keutamaan sebagian ayat, sebagian surah, sebetulnya kebanyakannya adalah riwayat-riwayat palsu yang tidak benar. Ada sebagian yang benar, tapi sebagian besar palsu. Ada seorang ulama, sebelum meninggal dunia, dia menerangkan bahwa saya telah membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Tapi bukan demi apa? Berbuat bohong kepada Allah dan Rasulnya, tapi tujuannya untuk membuat orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena pada masa itu orang jauh dari Al-Quran mulai menuju ke arah filsafat, ke arah perdebatan, menerjemahkan juga filsafat Romawinya, Yunaninya, dan lain sebagainya. Jadi orang tersebut mengatakan, saya sengaja membuat hadis-hadis mengenai keutamaan Al-Quran untuk mengajak orang kembali kepada Al-Quran di tengah-tengah suasana orang menjauh dan berpaling dari Al-Quran. Jadi tujuan dia membuat hadis baik, tapi apa yang dilakukan perbuatan salah. Akhirnya banyak orang mempelajari Al-Quran lalu mencari ayat-ayat yang kira-kira bisa membawa keuntungan dan manfaat baginya. Siapa yang membaca ayat ini, dia akan mendapatkan ganjaran sekian. Allah akan mudahkan urusannya. Allah juga akan mudahkan jodohnya. Dan akan membuat dirinya menarik di hadapan wanita yang dicintai. Seperti orang yang membaca ayat-ayat dalam surat Yusuf. Ya. Ketika Nabi Yusuf keluar di tengah-tengah tamu undangan Zulaiha atau Imra'atul Aziz. Ketika dia keluar secara tiba-tiba, wa qalat ikhruj alaihin, begitu mereka melihat Yusuf, ya, langsung hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Itu dibaca berulang-ulang untuk membuat dirinya tampan gagah di hadapan wanita yang disukai. Jadi akhirnya mempergunakan ayat-ayat Allah untuk tujuan yang tidak benar. Al-Quran pedoman hidup yang terang benderang, yang menjelaskan untuk apa kita hidup di dunia ini, dari mana kita berasal, bagaimana cara hidup yang benar, dan kemana kita akan pergi. Ini merupakan jawaban-jawaban yang diperlukan oleh kita semua. Tapi sayang, ternyata Al-Quran saat ini telah berubah perannya.
dibaca, diperlombakan dengan suara yang indah, tapi kandungan maknanya yang merupakan tujuan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak difahami. Wallahu a'lam. Hasan pernah dengar hadis dari Rasulullah, akan datang suatu zaman pada manusia di mana tidak tersisa dari Islam kecuali hanya namanya dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Sejauh mana hadis ini benar dan apakah kita sudah masuk pada fase ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan banyak ulama-ulama di berbagai macam negara, bahkan di setiap generasi membacakan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif seperti Al-Albani, sebagian lagi mensahih. Nah, metode kita dalam mengoreksi hadis itu bukan hanya sebatas melihat sanad atau mata rantai sanadnya. Karena ini tidak objektif. Karena sanad-sanad atau rawi-rawi yang meriwayatkan hadis kan tergantung apa? Tergantung dari mana mereka berasal. Jadi kalau satu golongan katakan menerima satu rawi, belum tentu golongan yang lain menerima rawi tersebut. Di mana terjadi perbedaan pendapat. Bahkan bukan hanya pada masa-masa di belakang, sampai pada masa tabi'in, pada masa sahabat pun terjadi pertentangan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjamin kebenaran, keaslian satu hadis benar-benar datang dari Rasulullah SAW, hanya kita bersandar kepada sanadnya. Karena banyak terjadi kebohongan melalui jalan ini. Oleh karena itu, para ulama hadis dalam menetapkan hadis mereka menentukan 5 syarat. Tapi yang banyak dipergunakan, yang diikuti hanya 3, yang 2 diabaikan. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Kemudian yang kedua adalah thiqat ar-rawi, di mana yang meriwayatkan orang yang terpercaya. Yang ketiga adalah dhabtu ar-rawi, di mana rawi itu betul-betul cermat dan teliti, tidak gampang lupa dan salah. Kemudian yang keempat, yang kelima, ada musyudzudz wan nakarah, di mana kandungan konten hadis tersebut tidak bersifat ganjil dan mungkar. Jadi walaupun sanadnya katakan sahih, tapi kalau kandungannya mungkar, kita tolak hadis tersebut. Sebagai contoh, katakan diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Musa ketika akan dicabut nyawanya, malaikat datang berupa seorang pemuda. Tahu-tahu Nabi Musa menonjok mata malaikat hingga matanya jatuh. Ini kan mustahil. Masa Nabi Musa tidak menghormati utusan yang datang dari Allah? Dan Nabi Musa bukan orang yang mencintai kehidupan. Orang yang amat merendah dan tawadhu di hadapan Allah. Ini sikap kurang ajar yang tidak mungkin datang dari Nabi Musa, walaupun terdapat dalam Bukhari Muslim. Begitu juga hadis yang menggambarkan Nabi Musa dilecehkan oleh Bani Israel, katanya auratnya ada kelainan karena tidak suka mandi bersama. Dulu mereka boleh mandi telanjang bersama. Akhirnya Allah tunjukkan bahwa itu tidak benar. Ketika sedang mandi, dia meletakkan bajunya di batu, tahu-tahu batu membawa lari bajunya. Nabi Musa telanjang mengejar-ngejar bajunya, sambil berkata, ya hajar thawbi, wahai batu pakaianku. Akhirnya Bani Israel melihat auratnya Nabi Musa. Ini terdapat dalam apa? Bukhari maupun Muslim. Bagaimana kita bisa menerima pelecehan, penghinaan terhadap Nabi seperti ini? Seorang yang bukan Nabi saja kalau sampai melakukan hal seperti ini, mengalami keadaan seperti ini, betul-betul menjatuhkan dirinya. Apalagi Nabi yang dikenal ulul azmi minar rusul. Dan siapa yang mengatakan dulu orang boleh mandi telanjang? Dari mulai Nabi Adam di surga, bersama istri berpakaian secara sempurna, baru tersingkap pakaiannya karena pelanggaran. Jadi berkaitan menutup aurat ini perintah dari Allah. Bagaimana mungkin Allah atau Rasulnya mengizinkan orang untuk mandi dalam keadaan telanjang? Nah, ini hadis-hadis yang dianggap sahih sanadnya, tapi isinya ganjil, tidak sesuai dengan keterangan dalam tuntunan agama kita yang prinsip, kemudian juga mungkar.
pelecehan, penghinaan terhadap Nabi yang tidak dapat diterima. Tapi ada hadis-hadis yang apa? Yang terkadang riwayatnya tidak terlalu kuat. Dilemahkan oleh sebagian orang disebabkan karena kefanatikan, karena kebencian, karena rawinya bukan berasal dari kalangan mereka. Jangan jauh-jauh sekarang ini coba. Kalau seandainya orang non-salafi berbicara, dari kalangan salafi mengatakan, hati-hati terhadap fulan. Sekarang ini kan. Begitu juga kelompok lain terhadap salafi juga sama. Kalau seorang Syiah berbicara walaupun menyampaikan Quran, hati-hati dari kesesatan Syiah. Saya yakin juga para pengikut Syiah yang awam juga sama seperti itu. Itulah asabi yang menutup mata kita dan kesadaran kita. Bukan melihat kontennya, pada seharusnya kita melihat apa yang diucapkan, bukan melihat siapa yang mengucapkan. Yang benar kita ambil walaupun datang dari barat. Yang salah walaupun datang dari orang yang dekat dengan kita. Nah, untuk meneliti satu hadis benar salahnya, kita lihat kandungan dan isinya. Sesuai nggak dengan kebenaran? Nah, ini banyak hadis-hadis yang dilihat sepintas lemah sanadnya, tapi apa? Kontennya sesuai dengan kebenaran. Ini metode juga Syekh Muhammad Ghazali dalam mengoreksi hadis tidak bergantung hanya pada sanad, tapi pada apa? Pada isi dan kontennya. Nah, kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, begitu juga oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dilemahkan oleh Al-Albani. Kita lihat isinya. Dan kita lihat relevansinya ya saat ini. Yushiku an ya'tiya 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuh. Sudah nyaris apa? Akan datang satu masa. Tidak tertinggal dari Islam kecuali hanya nama saja Islam, sedangkan isinya bukan Islam lagi. Semenjak Khulafa ar-Rasyidin meninggal dunia, khilafah berubah menjadi kerajaan. Maka kerajaan itu atau khilafah digunakan sebagai alat untuk kekuasaan yang menghalalkan darah, ya, mengobarkan peperangan. Ini fakta yang tidak mungkin diingkari sama sekali. Kita saksikan bagaimana Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu Nabi kita di Karbala. Kemudian setelah itu mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah menghalalkan kota Madinah, memperkosa wanitanya. Setelah itu mengirimkan pasukannya berangkat ke Mekah untuk membakar kota Mekah demi memerangi Ibnu Zubair. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kafir, tapi mereka bisa melakukan. Jadi hampir sudah nyaris waktunya akan datang di mana tidak tertinggal Islam kecuali hanya nama. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Sedangkan apa? Al-Quran tidak tertinggal kecuali hanya tulisan dan kaligrafi yang dipajang di sana sini. Setiap rumah ya, memajang kaligrafi. Bukan untuk peringatan, tapi untuk jadi apa? Jadi jimat. Ayatul Kursi. Bukan diresapi, tapi dijadikan sebagai jimat pelindung syaitan. Ayat Kursi tidak akan diganggu oleh syaitan, tapi manusia ya. Jadi walam yabqa minal Qur'an illa rasmuh, tidak tertinggal dari Al-Quran kecuali hanya tulisan dan kaligrafinya. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid ini mana-mana ramai. Tapi dia apa? Dia hancur, kosong, melompong dari petunjuk Allah Ta'ala. Walaupun kelihatan mereka kumpul di masjid di bulan Ramadan pada saat-saat tarawih, tapi kesatuan ikatan di antara mereka tidak ada. Kasih sayang yang kita rasakan dari kaum muslimin yang digambarkan Rasul tidak ada. Kemudian ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka seburuk-buruknya makhluk yang terdapat di bawah naungan langit. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Karena fitnah huru-hara datang dari mereka dan kembali kepada mereka. Perpecahan di antara umat dari mana asalnya? Kalau kita buka YouTube, media dakwah, kita akan temukan bagaimana yang ini menyesatkan yang ini. Bahkan sama-sama dari kalangan salafi. Kita lihat bagaimana kalangan-kalangan salafi ulama Saudi Arabia menyesatkan Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq juga menyesatkan mereka, sama-sama salafi. Kita saksikan juga bagaimana orang yang menyesatkan Majdi Ghunaim. Ya. Kemudian bagaimana Majdi Ghunaim menyesatkan Rabi Al-Markhali.
menggambarkan sesat, balun, mubelun, dan terkutuk. Kita buka, saling menyesatkan satu dengan lainnya. Ya Red hanya sampai di sana. Tapi mereka mendorong pengikut mereka juga apa? Untuk melakukan hal yang sama. Sampai terjadi fitnah, kebencian, permusuhan di antara umat Islam. Dari mereka berasal fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Orang bukan diajak lagi kembali kepada Allah, merendah di hadapan Allah, mengingat Allah, hingga mereka menjaga mulut mereka, perbuatan mereka, amal mereka, untuk bersiap-siap menghadapi hari akhir. Tapi umat Islam diadu domba oleh ulama-ulamanya, dijerumuskan dalam kehancuran. Jadi min indihim takhrujul fitnah wa fihim atau wa ilaihim ta'ud. Dari sisi mereka berasal fitnah dan kepada mereka juga fitnah tersebut kembali. Nah, kalau kita perhatikan kondisi umat saat ini, sesuai nggak dengan gambaran hadis? Sesuai sekali. Sesuai sekali. Ini berbicara tentang realita yang kita hadapi pada saat ini. Bahkan bukan hanya kali ini, pada masa khilafah Abbasiyah, Bani Umayyah, sampai ke bawah kita saksikan bagaimana Islam hanya dijadikan sebagai alat. Quran dibaca dengan suara indah, ditulis sebagai kaligrafi, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadi sungguh menyedihkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dilemahkan oleh Al-Albani, diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi. Tapi kita saksikan kebenaran hadis ini dari apa? Dari kecocokannya dengan realita yang dihadapi umat dari masa ke masa. Kalau Rasulullah mengatakan nyaris tiba waktunya, ternyata hanya dalam waktu apa? Dalam waktu singkat. Setelah wafatnya Rasul, setelah wafatnya para khulafa ar-rasyidin, berganti dengan raja-raja yang menghalalkan darah, mengobarkan peperangan, memperebutkan dunia. Ini merupakan realita yang tak dapat dipungkiri sama sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas penjabarannya dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah, Al-Fakir beserta seluruh kru tugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.